Badan ini rapuh. Badan ini rapuh. Berapa banyak orang yang lari keliling lapangan, badan sehat, dicek, bodybuilding. Mati makan pil anjing gila. Tidak sanggup menghadapi hidup ini. Berat. Hidup ini berat bagimu. Tapi kenapa dia menjadi ringan? Karena kita serahkan pada dia. La haula wala quwata illa billah. Bukan kuasa kita, bukan kemampuan kita. Makanya orang Islam itu nggak stres. Diponis dengan hukuman gantung mati. Pagi itu mau digantung, subuh itu masuklah orang ke kamar dia, mau mengajarkan syahadat. La ilaha illallah. Nanti kalau kamu digantung sebelum mati ucapkan itu ya. Senyum dia. Senyum dia. Apa kata dia? Aku dihukum mati ini karena memperjuangkan la ilaha illallah. Ente ngajarin saya masuk ke sini ngajarin la ilaha illallah karena cuma mau dapat sesuap nasi. Jangan sempurnakan lagi sandiwara ini. Aku mau digantung ini kan karena la ilaha illallah. Jabatannya waktu itu Deputi Menteri Pendidikan. Diutus oleh pemerintahan Gamal Abdel Nasser untuk belajar pendidikan, mensekulerkan orang Mesir ke Amerika. Tapi ternyata saat di sanalah dia menemukan mengapa mereka gembira begitu luar biasa, membuat pesta dansa, ketawa, karena pada hari itu ditembaknya Hasan al-Banna, tokoh pergerakan Islam yang sekarang dicap sebagai teroris dunia. Maka saat itu dia berpikir, kenapa saudaraku terbunuh, ditembak, mereka berbahagia? Berarti musuh. Disitulah bangkit girah keislamannya dan pulang memperjuangkan Islam, berakhir dengan keputusan hukum mati. Ternyata di penjara dia tidak stres. Tempat yang paling gelap, tempat tidak bisa baca, di situ pula lah tempat pembuangan sampah paling busuk, supaya dia stres, supaya bunuh diri, supaya cepat mati. Ternyata di tempat itu dia menulis bait-bait syair begitu indah, terungkap dalam tafsir berjudul Fi Zilalil Quran, diterjemahkan ke dalam 50 bahasa dunia, bestseller. Dan ketika tafsir yang dia tulis itu sampai ke Presiden Irak, dibaca oleh Presiden Irak. Presiden Irak membaca syair begitu indah, terbuai seperti berada di tengah angin sepoi-sepoi. Dia tanya, ini siapa penulis tafsirnya? Dia sekarang sedang berada di penjara. Dia telepon Gamal Abdel Nasser. Gamal, tolong bebaskan dia dari penjara, karena ini orang luar biasa tafsirnya saya baca. Maka Gamal Abdel Nasser pun mengutus seseorang masuk ke dalam penjara untuk memberikan tinta dan pena, kertas. Permintaannya cuma satu, saya mohon maaf. Kalau mau minta mohon maaf, tidak jadi digantung. Ini kertas, ini pena, tulis. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang pernah bersaksi tiada Tuhan selain Allah 5 kali sehari semalam, tidak akan pernah mau meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Jadi orang kalau sudah paham dunia ini ringan bagi dia. Jadi Ustaz Somad udah sampai ke level itu, baru cerita aja. Andai sampai ke tingkat itu mungkin pucat juga, takut juga. Baru dilaporkan 5 laporan aja pucat. Artinya apa? Ada orang yang sudah sampai pada tingkat zauq, rasa, tapi ada orang baru sampai tingkat menceritakan rasa. Untuk merasakan nikmatnya kopi saja pun perlu bertahun-tahun melatihnya. Baru bisa merasakan ini tropika, ini robusta, ini Aceh, ini kopi gayo, ini kopi. Untuk merasakan kopi, bagaimana mau merasakan manisnya la ilaha illallah. Jadi jangan heran kenapa Ustaz Arifin Ilham tidak stres. Pernahkah dia menceritakan keluh kesahnya kepada Abdul Somad? Sekalipun tidak. Sampai akhirnya terkejut. Kenapa dia tidak pernah cerita? Kenapa dia tidak pernah berkeluh kesah?
Malu dia menceritakan pemberian Allah, mengadunya kepada manusia. Aduh. Kita ngadunya bukan kepada manusia, ke Facebook. Allah yang ngasih, ngadunya ke Facebook. Apa kata Mark Zuckerberg? Aku sudah bolak-balik ngasih tahu, jangan doa ke aku. Tapi doanya di Facebook terus. Oleh sebab itu malu kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang sudah sampai pada cita rasa itu, dan setiap rasa kalau mau diungkapkan dengan kata-kata, 1000 kata terlalu miskin untuk menceritakan rasa. Makanya bagaimana kira-kira agaknya rasa Buya Hamka 4 tahun dalam penindasan itu. Sampai akhirnya lahir tafsir Al-Azhar. Tak ada dendam dalam hatinya. Kenapa? Karena dendam itu seperti garam yang masuk ke dalam air, larut air panas, hilang bersama maaf. Luar biasa Buya Hamka. Makanya saya kadang sakit hati juga dengan Buya Hamka ini. Dia nggak pernah ke Mesir, nggak pernah belajar di Azhar. Universitas Azhar manggil dia, dikasih doktor. Saya 4 tahun di Mesir, ngantrinya aja, naik bisnya aja menggantung. Bis tinggi, kita pendek. Pulang cuman LC, lagi cemas. Ini Azhar kenapa begini, nggak adil. Ternyata engkau belum layak Abdul Somad. Ini orang tingkat zauknya luar biasa, nggak perlu sekolah dia diberikan Allah Subhanahu wa taala.